Baik, di sini saya akan menunjukkan cara untuk menggunakan Maxsurf Motion ya untuk mengetahui nilai MSI pada sebuah kapal. Oke, yang jelas kita buka Maxsurf Motion. Di sini kita menuju ke file, terus open. Terus ini ada design. Atau juga bisa langsung klik Ctrl plus O ya. Oke, di sini kita menuju ke model. Contoh model saya nih yang punya saya. Oke, sudah muncul seperti ini ya. Lalu kita ke display. Mohon maaf, ke analisis ya. Klik analisis, terus kita analysis type itu kita pilih strip theory. Lalu kita menuju ke measure hall, measure ya atau apa itu. Ini kita checklist semua geometri. Kita oke. Muncul ya section-sectionnya atau stationnya. Setelah itu kita menuju ke inputs. Inputs kita maximize. Kita klik Ctrl A. Fungsi input sini adalah apa? Sebagai asumsi awak kapal itu berada. Jadi misalnya kita nomor satu ini kita kasih ke main engine room atau kamar mesin. Kedua kita ke deck. Ketiga ke deck. Nah, untuk mengetahui longitudinal position, offset dan height-nya atau tingginya ini, kita harus membuka Maxsurf modeler dulu. Oh, maaf ya, salah. Saya oke, sudah dibuka, kita saja ini ya. Close. Kita menuju kita panggil desain yang sudah kita buat sebelumnya ya. Ini dia. Nah, kita biarkan biar nggak terlalu rame ya. Kita lihat Pak. Kiranya di sini sampai sini kan double bottom ya. Kemungkinan para kru itu di sini untuk di main engine ya. Di season ini. Atau kalian kalau nggak ada kontrol banyak, klik Ctrl A, terus klik sini, ya ada apa? Ini berapa? Di sini berapa? Baiknya kita setel ke satu aja ya. Nah, kita rasin sini kan, sekitar di sini ya. Kru yang ada di main engine room. Kita copy aja di sini. Dari mulai long pause, offset sama high. Oke, kita copy. Kita kembali di sini. Long pause ya, long pause ini. Di sini untuk offsetnya ini height-nya ini juga pemerintah belum di copy. Oke, sudah ya, kelihatan di sini ya. Begitu juga untuk main deck dan book deck ya. Jadi kita main deck ini kiranya di ini kita hapus dulu tadi. Kiranya di DWL ya, atau di draft. Tingginya segini. Untuk posisi apa? Posisi dari sini ke sini memacu long pass dan offset kan. Tapi ini opsional ya.
Kalian bisa variasikan sendiri, tapi untuk saya variasikan di height-nya aja ya, tentunya. Jadi ini saya samakan semua. Jadi seperti ini ya. Nah, di sini kan. Sekarang kita hanya menyetel height-nya dari pub deck. Nah, pub deck ini menuju ke sini. Mana sih pub deck itu di sini kan ya? Sekitar di mana ya? Kiranya aku sekarang mau di ketinggian berapa? Di sini aja lah. Ini ya, di sini saja. Kiranya asumsi saja kan. Oke, kita copy di sini ya. Oke, dari input kita lanjut ke dari location speech. Speech ini eh, menurut modul ya, modul untuk tugas besar saya digunakan kecepatan 100% dari kecamatan dinas dan juga 80% dari kecamatan dinas. Jadi kita kontrol aja 2 kali. Kita kasih kecepatan dinas dan juga kecepatan diperlambat. Di kecepatan dinas saya itu 14,4 knot ya. Dan diperlambat itu 80% dari 14 itu berapa? 11,52. Oke, sudah ya. Kita langsung ke headings. Headings ini nanti menurut modul untuk tugas besar juga, untuk saya ya, tugas besar saya ya, itu heading hanya menggunakan BIMC dan juga heading heading C ya. Oh, mohon maaf, head C. Jadi itu apa sih? Itu kayak gini. Sebentar ya. Start dulu. Kalau BIMC, mohon maaf, HITC itu arah lemahnya ini dari sini menuju ke haluan. Jadi nilainya itu berapa? 180 kan? 180 derajat ya. Yes. Nah, ada betul 180 derajat. Dan kedua, BIMC itu nilainya 90. Kenapa? Karena arah datang gelombangnya itu dari samping. Dari samping kapal. Dari sini. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke spektra. Spektra ini interpretasi dari sistem. Nah, sistem saya menggunakan sebanyak 5 dari sistem 2 sampai dengan sistem 6. Artinya kita buat 5 kolom. Mohon maaf, 5 baris. Kita namanya aja sistem 2, sistem 3, sistem 4, sistem 5, dan sistem 6. Dan untuk tipe spektranya kita menggunakan ITTC. Mengapa? Karena kapal pembanding ini itu rute pelayarannya melewati antar benua ya, atau laut lepas ataupun samudra. Samudra kita menggunakan ITTC. Kalau seputar hanya di seputar pulau-pulau atau kayak di dalam Indonesia itu kita cukup menggunakan John Swap. Nah, di sini ada car height. Diisi apa? Kebetulan untuk tugas bahasa saya juga dikasih template untuk mengisi ini. Itu ini. Ini ya. Jadi nilai HS ini didapat dari matkul, mohon maaf,
dari perkuliahan sebelumnya minggu kedua, yaitu materinya adalah menganalisis sistem yang dilalui oleh kapal pembanding, dan saya menemukan data ini ya. Dari sini akan muncul data ini. Ini dari mana? Dari 1,2765 dikali HS. Ini nilainya, ini nilai dari mana? Ini adalah konstantanya ya. Oke, terus kita copy aja dari sini. Oke, kita seret, kita paste. Sebentar. Oke, sudah. Kalau sudah, ini nggak ada lagi ya. Kita langsung ke analisis. Lalu solve keeping analysis. Oke. Kita tunggu. Oke, pada jendela result akan muncul data-data seperti ini ya, banyak sekali. Yang perlu kita ambil itu dari ini, diff motion sampai dengan pitch of acceleration untuk operability, untuk analisis operability, sea keeping, sea kindly, dan lain-lain ya. Sini. Nah, untuk menganalisis MSI, untuk topik yang saya ambilkan ini MSI ya. MSI itu mencarinya di sini. Ini untuk section main engine ya, jadi paling bawah sendiri. Nah, ini dari sampai ini. Ini sampai ini ya. Ini untuk satuan SM dan ini satuan untuk persen. Ya. Dan juga ini juga MII. Ah, dua ini sih. Ambil dari dua ini. Dari sini kita apply ke Excel ya. Ke indeks kenyamanan, atau ini juga bisa disebut MSI ya. Nah, MSI SM tadi ditaruh di sini. Dan MSI yang satuannya persen ditaruh di sini. Nah, untuk mengganti variasi data kita bisa lewat sini. Ini yang sebelah yang diperlambat, IMSIS, sistem berapa di sini. Jadi aplikasikan ya. Ganti-ganti kan. Nah, seperti itu. Lalu dari Excel ini bisa kita apply ke laporan kita. Ya, seperti ini. Oke, cukup seperti itu aja ya. Sekian dari saya, terima kasih.